al-isyarah ila madhhabi ahli al-haqqi. Sudah tampil? Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Ada bookmarknya ini. Oh, ada. Baik. Ya. Hadal kitab allafahu asy-Syekh Abi Ishaq Asy-Syirazi. Ya. Kitab dalam masalah akidah itu Abi Ishaq Asy-Syirazi, al-mutawaffa fil qarni al-khamis al-hijri. Al-mutawaffa fil qarni al-khamis al-hijri fi sanah 476 hijriyah. Wa tahqiq ala yadi ad-doktor Muhammad As-Sayyid al-Julaidid atau al-Jalinat, dan la adri min aina. Al-muhim haqqaqahu ad-doktor Muhammad As-Sayyid ya al-Julainid fi al-Qahirah wa nasharahu aw wa nushira hadzal kitab fil Qahirah ya sana 1420 atau hijriyatan atau sana 1999 miladiyah. Baik. Idzan mualliful kitab Abu Ishaq Asy-Syirazi wa haqqaqahu ad-Doktor As-Sayyid Al-Julainid. Ya. Baik, hadhihi cover tadi. Syaraka fit tahqiq Amal Muhammad Lutfi wa Ahmad Bahjat Ahmad. Baik, berarti ini kemungkinan bukan hasil studi perkuliahan ini ya. Ini apa nih? Ala sabil taqdim. Ini ada pengantar dari Profesor Dr. Abdul Sobur Marzuq, Naib Raisul Majlis Al-A'la li Su'un Islamiyah. Kita lewatin aja. Ini pengantar beliau, mungkin terkait dengan masalah kitab. Mana tahqiqnya? Baina yadil kitab, ini keterangan tentang kitab ya menurut muhaqqiq. Yu'tabaru kitab al-isyarah ila madhhabil haqq masdaran muhimman min masadir al-madhhabil asy'ari fi ilmi al-kalam. وكذلك الأمر بالنسبة للمؤلف فهو علم من أعلام المذهب الكبار يقف على قدم راسخة في معرفة أصول المذهب وقواعده وقد جمع في كتابه هذا الأصول والقواعد التي أجمع عليها أئمة المذهب من أمثال الباقلاني والجويني والإسفرايني وغيرهم. Nah, ini keterangan tentang ini mukadimah juga mukadimah muhaqqiq ini ya. Ini mukadimah muhaqqiq. Ini muhaqqiq tadi kemudian biasanya nah ini kita udah mulai masuk nih ya kepada dirasatul tahqiq ya. Jadi bagi seorang muhaqqiq ketika dia mentahqiq kitab seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan perdana, ada beberapa hal yang harus dia lakukan dalam proses tahqiqnya. Jadi tahqiq itu bukan hanya bukan hanya mengkomputerisasikan tulisan tangan, bukan itu saja. Ya, jadi tahqiq itu adalah proses melakukan studi. Jadi bukan hanya menulis ulang menjadi suatu tulisan yang enak dibaca, itu memang satu tujuan utamanya juga, tetapi bukan hanya itu, tapi di situ ada studi ya. Nah, di antara studinya apa? Nah, di antara studinya itu yang nantinya akan menjadi wujud tulisan yang akan ada di dalam kitabnya. Pertama ini, ya, pertama adalah seorang muhaqqiq semacam memberikan pengantar. Ya, pengantar ini bisa dikatakan seperti keterangan kitab kah atau misalnya ahamiyatud dirasah misalnya ya, hal-hal yang terkait dengan urgensi studinya dan seterusnya. Nah, ini di antara hal-hal yang menjadi dirasah seorang muhaqqiq. Yang kedua ini, nah, seorang muhaqqiq juga menulis tarjamatul muallif. Nah, ini Syekh siapa tadi muhaqqiqnya namanya tadi? Masih ingat nggak nama muhaqqiqnya tadi? As-Sayyid? Hah? Muhammad Sayyid. Dr. Muhammad Sayyid. Man?
Al-Julainid. Al-Julainid, ya. Yaitu yang kita baca bebasnya gitu. Wallahu alam tuh apakah benar bacanya, tidak perlu ditahqiq juga ke wilayah di mana dia tinggal ya. Baik, al-muhim Syekh Muhammad As-Sayyid ya. Nah, jadi tugas pertama setelah dia memberikan mukadimah terkait dengan kitab itu, beliau membuat semacam tarjamatul mu'allif. Nah, ini beliau membuat tarjamah Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi ya. Wal Imam Ibrahim Ali ibn Yusuf. Nah, ini kalian juga seperti tadi saya katakan kan tugas reviewnya adalah menulis biografi mu'allif kitab. Nah, ini kalian sudah bisa mendapatkan informasi dari mu'allif kitab dari setiap buku yang sudah ditahqiq. Ya, tapi saya kasih kebebasan kepada kalian apakah ingin melakukan resume terhadap apa yang ditulis oleh muhakkik tentang biografi muallif, atau kalian ingin mencari referensi dari buku-buku yang lain. Intinya kalian nanti akan membuat semacam biografi ya, penulisan biografi dari sang muallif, yaitu di sini Abu Ishaq Asy-Syirazi ya. Nah, kemudian referensinya nih, lihat nih. Referensi cukup banyak nih ya. Undur fi dzalika al-mustafad min tarikh Baghdad, kemudian Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Ibar liz-Zahabi. Nah, itu banyak referensinya. Nah, ini apa namanya? Biografi Abu Asy-Syirazi, kemudian mazhabnya ya. Minal ma'ruf anna Aba Ishaq qad jama'a fi madhhabihi fi usulid wa furu'ihi bainal Asy'ariyah wa Asy-Syafi'iyah. Nah, ini mazhabnya di akidah di Asy'ari, sedangkan di fikih Syafi'i ya. Fakana ala mazhabi Abil Hasan al-Asy'ari aqidatan wa ala mazhabi Syafi'i furu'an. Nah, ini mazhabnya apa Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Baik. Nah, ini apa namanya kalian ini bukunya berapa halaman tuh? Lihat halaman ada berapa? Bukunya ada berapa halaman? 599. 600 halamannya, kurang lebih 600. Terus ilmuhu wa wara'uhu. Nah, banyak nih informasi tentang beliau. Nanti kalian ringkas aja. Khususnya yang dapat tugas buku ini ya, diringkas. Terus mana lagi? Min ahammi mu'allafatihi. Mu'allafat Abu Ishaq Asy-Syirazi. Yang masih pakai biografi beliau. Nah, yang ketiga baru Dirasatul Maqtud. Nah, studi atas manuskripnya ya. Dirasatul Maqtud ini studi atas manuskrip. Nah, apa yang dilakukan muhakkik dalam studinya ya? Nih, beliau membahas tentang sababu ta'lifil kitab. Ya, jadi mencari informasi terkait dengan buku ini ditulis apa sebabnya. Makanya mungkin kalian sudah mendapati ya di perkuliahan filologi 1 melalui bukunya Profesor Nabila Lubis bahwa seorang muhakkik itu juga dalam rangka mencari jawaban atas persoalan yang ada di tengah kondisi sang muallif pada masa beliau. Nah, kalau terkait dengan bukunya misalnya ya buku itu ditulis dalam konteks apa? Nah, makanya ada yang mengatakan dan bahkan mungkin ini sudah menjadi kesepakatan para peneliti bahwa studi filologi termasuk studi antropologi ya, bahwa studi tentang kebudayaan juga terkait dengan pembacaan atas gejala-gejala sosial yang ada di tengah para penulis yang akan ditahqiq kitabnya. Nah, maka sebab ta'lifil kitab ini juga diteliti oleh seorang muhakkik. Bisa ditemukan lewat bukunya langsung. Jadi bisa jadi sebab penulisan buku itu memang sang mu'alifnya menulis langsung ya di bukunya, atau bisa jadi dapatkan lewat informasi-informasi yang lain yang bersifat sekunder. Ya, sumber primernya tetap bukunya, tapi bisa jadi ditemukan dalam sumber sekunder gitu ya. Nah, ini jadi itu juga tugas seorang muhakkik. Jadi muhakkik itu sekali lagi bukan hanya menyalin tulisan, bukan. Ya, itu tetap hal yang penting bagi seorang muhakkik, tapi juga melakukan proses pembacaan atas kebudayaan atau studi sosial yang melatar belakangi penulisan buku tersebut. Kemudian maudhu'ul kitab. Nah, kemudian kitab ini nulis tentang apa? Dirasah muqaranah baina manhajis salaf wa manhajil muallif. Ya. Jadi studi terkait dengan masalah akidah antara manhaj salaf dengan manhaj sang penulis. Ya. Baina manhajil muallif wa manhajis salaf fi sifat ilahiyah dalam persoalan sifat. Kemudian qawaid manhajis salaf fi sifat baina salaf wa ulama'il kalam. Naqdu manhajil mutakallimin fi tanzih, naqdu manhajil mutakallimin fi tauhid. Nah, ini isi dari kitab lah ya. Isi dari kitab.
yang dilakukan oleh sang muhakkik. Nah, ini kajiannya Sababu Ta'lifil Kitab. Nanti silakan dibaca saja. Kita tidak membahas kontennya ya. Ini kita bukan mengkaji kitabnya secara detail, tapi semacam ingin melihat bagaimana sih proses tahqiq dari kitab ini. Kemudian maudhu'ul kitab, ya maudhu'ul kitab tentunya akan ada subjektivitas dari seorang muhakkik juga artinya. Ya. Ini masih tulisan dari muhakkik terkait dengan dirosahnya tadi. Panjang juga. Terus ini tulisan muhakkik tadi melakukan perbandingan ya terkait dengan masalah-masalah akidah, khususnya dalam bab sifat. Ini kebanyakan membahasnya dalam bab sifat. Istiwa, kemudian sifat, macam-macamnya. Saya tidak tahu nih muhakkiknya lebih cenderung kemana ini. Kalau Imam Abu Isa Asy-Syirazi secara akidah kecenderungannya kepada akidah Asy'ari ya. Tapi kalau muhakkiknya nih wallahu alam. Yang jadi persoalan kalau muhakkiknya ini rupanya bukan Asy'ari. Nah itu jadi persoalan. Kalau muhakkiknya jadi bukan Asy'ari, bukan hanya tahqiq yang dia lakukan, kritik juga terhadap buku ini. Makanya semacam ada subjektivitas juga bagi seorang muhakkik ketika dia mentahqiq kitab. Yang namanya studi. Masih panjang nih ya, mukadimahnya masih terkait, masih ini pandangan muhakkik semua. Ini coba saya tanya kepada kalian, kita sudah baca kitabnya belum? Sudah baca kitabnya Imam Asy-Syirazi belum? Nih yang biar paham nih, saya tunjuk satu orang. Siapa? Para Syahidah. Kita sudah baca kitab penulisnya belum? Enggak tahu, Ustaz. Hah? Saya mau ngetes ini. Kita saya mana nih? Ini halaman 81. Kita sudah baca kitabnya Imam Abu Ishaq belum? Bingung. Hah? Faridatul Hidayah. Sudah baca belum? Faridatul Hidayah. Kita sudah baca kitab Imam Asy-Syirazi atau masih Muqaddimah Muhakkik? Coba. Hah? Mana nggak dijawab? Jawab iya dan tidak aja. Cuma dua pilihan jawabannya. Aisyah Nur Solihah. Nah, ya Ustadz. Kita ini halaman 82. Sudah masuk ke kitab yang ditahqiq atau masih Muqaddimah Muhakkik? Muqaddimah Ustadz. Siapa? Muhakkik atau mu'alif? Muhakkik ya. Muhakkik Ustadz. Nah, berarti kita belum masuk nih kepada isi kitab ya. Kita baru, maksudnya belum masuk kepada isi kitab yang ditahqiq ya. Tapi kita baru membaca studi atas atau apa ya, kajian muhakkiknya ya. Ini kecenderungan muhakkiknya sepertinya termasuk yang kritis terhadap paham Asy'ari ini. Kalau kita baca di mukadimahnya secara sekilas tadi. Ini masih panjang bahkan sampai 9, mungkin sampai 100-an halaman. Nah, ini juga masih bicara tentang, atau ini masih mukadimah dari muhakkik, cukup panjang. Saya tuh mau mencari kalau ada suratul maktubnya, kalau ada gambar manuskripnya. Nah ini berapa nih? Nah ini ya, manhajuna fi tahqiqil maktub. Nah setelah memberikan muqaddimah tadi si muhakkik. Nah beliau di sini menjelaskan ya, manhajuna fi tahqiq al maktub. Ya, bagaimana manhajnya atau metodologinya di dalam melakukan tahqiq. Ya, proses filologisnya itu seperti apa metodenya. Nah, apa yang dibaca, apa yang dilakukan oleh ini? Coba silakan dibaca salah satu di antara kalian. Amiratun Adibah, Iqra'i. Enaso. Baik, Ustaz. Min manhajuna, Ustaz. Nah. Manhajuna fi tahqiqil maktub. Baik. Apa manhajnya?
Pertama, It's- eh, ittaba'na fi tahqiq hadzal nas. اتبعنا في التحقيق هذا النص المنهج الآتي. أولا تخريج الآيات القرآنية. Beliau memastikan ayatnya ya, surat apa, ayat apa. Biasanya kitab yang mau ditahqiq itu kadang juga tidak menulis nama surat dan nomor ayat. Nah, maka itu nanti dilakukan takhrij. Takhrij itu artinya apa? Ya, memastikan ini suratnya apa, ayatnya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, Sanian takhrijul ahadits al-waridah bin nasi ma'al isyarah ila darajatil hadis sawa'un kan sahihan aw dha'ifan aw mawdu'an ala qadaril istita'ah. Nah, takhrij atas hadis ya yang ada dalam kitab Muhaqqaq. Baik, Tuma. Salisan tarjamatul a'lam al-waradah wa ta'rif al-waridah wa ta'rif bil furuqi allati bil farqi allati awrada al-muallif wal isyarah ila masadiriha. Biografi orang-orang yang dikutip namanya oleh muallif ya, dan juga informasi dari sumber yang lain. Baik, Rabi'an tasawwib ba'dul akhta al-mawjudah fi nasi wallati i'tabarnaha khata'a minan nasikh. Ba'duha akhta'a lughawiyah wa ba'duha imla'iyah wa ba'duha fil ayat al-Qur'aniyah kama huwa mubayyanun fi mawdu'ihi. Jadi muhaqqiq itu juga melakukan pengecekan, tashih seperti yang juga sudah kita bahas ya di mukadimah kuliah ini. Karena bisa jadi dia mengumpulkan beberapa manuskrip yang berbeda. Nah, kemudian dicari yang lebih tepat ketika terjadi kesalahan dalam masalah bahasa atau dalam masalah tulisan, imla'nya dan seterusnya ya. Step yang lain. Step tafadhal ya Raida. Qamis. Khamisan idhafatu ba'dil kalimati i'tibarnaha saqatat sawan min nasihi sahwan minan nasihi wa kana la budda min idhafatiha liyastaqima al-ma'na alladhi aradahu al-muallifu wa hiya idhafatu qalilatan wa fadilana wada'aha baina ma'kufataini tamyizan laha 'anin nasi al-asli ma'al isarati ila dzalika fi hamisi. Baik, idhafah ba'dil kalimat ya. Jadi muhaqqiq juga memberikan semacam beberapa kalimat dalam kurung ya yang menjelaskan mungkin ada kesalahan dari sisi nasikh. Nasikh itu yang menulis dari kitab ini. Karena bisa jadi mu'alifnya tidak langsung menulis gitu. Jadi mu'alifnya itu mengimlahkan atau kemudian ditulis ulang oleh nasikh ya. Saya wakat sudah mau jam 10. Saya percepat sedikit. Ba'du ta'liqat allati ra'aynaha daruriyatan fi mawdu'iha tajliyatan lil mawqif wa tawdihan lil ra'yi. Nah, sang muhaqqiq juga melakukan ta'liq, ya, memberikan catatan terhadap buku tersebut atau beberapa kata dalam buku tersebut. Al-isyarah ila madhhabis salaf fi ba'dil masail madhkurah wa muqaranatiha bi ra'yi mu'allif. Nah, ini pandangan subjektifnya muhaqqiq ya. Dia menganggap bisa jadi pandangan mu'allif ini dianggap tidak berkesesuaian dengan beberapa paham yang menurut beliau adalah paham salaf ya. Maka dilakukan perbandingan. Taqsimun nas ila faqarat ma'tiyari unwan munasib di kulli faqrah wa wad'uha baina ma'kufatain. Nah, membuat judul ya, membuat tema atau maudhu atas beberapa faqrah yang bisa jadi tidak ditulis oleh
Abu Ishaq Asy-Syirazi, tapi kemudian dianggap penting oleh sang muhakkik. Nah, ini contoh wasfu nusqatil maqtud, ya. Ini informasi terkait dengan manuskripnya. Informasi tentang manuskripnya, i'tamadna fi nasy hadzal kitab ala nusqa al-musawwarah fi ma'hadil makhtutat at-tabi li Jami'atid Duwal Al-Arabiyah. Nah, ini beliau menjelaskan bahwa mengambil referensi nuskhanya itu dari Ma'had Al-Makhtutat. Jadi ada di Timur Tengah sana namanya Ma'had Al-Makhtutat, ya, semacam lembaga yang mengumpulkan manuskrip-manuskrip. At-Tabi li Jami'atid Duwal Al-Arabiyah. Nomor maksudnya adalah 19, ya. Kemudian di Baladiyatul Iskandariyah di Mesir, di wilayah Iskandaria, Alexandria, ya, tahun 2014. Wahia biqatti naskin adi wadih sama nasfuhu sanah 590 Hijriah, yang ditulis sekitar 590 Hijriah, ai ba'da wafatil muallif. Ya, jadi kitab yang beliau tahqiq ini menurut perkiraannya adalah ditulis sekitar 114 tahun ya setelah wafatnya muallif. Berarti manuskrip yang dia rujuk itu adalah hasil tulisan nasah, ya. Jadi dulu itu ada satu profesi namanya disebut nasah. Jadi dia berprofesi untuk menulis ulang beberapa karya ulama. Jadi bukan sang ulamanya langsung yang menulis, gitu ya. Nah, itu diperkirakan seperti itu. Walauha ibar an safhataini. Jadi lauhahnya itu, manuskripnya itu ada sekitar 2 safhah, ya. Nah, ini bahkan ukurannya dijelaskan nih. Ukurannya adalah 13 kali 18 cm. Dan jumlah lauhanya ada 40 lauhah. Ya, wa mistaratuha, mungkin barisnya ada 15 baris. Wa adadu kalimatu satr wahid mabaina sab'ah wa tis'ah kalimat. Bahkan dikasih informasi jumlah kalimatnya dan seterusnya. Waqad kutiba ala ra'si safhatin unwan ala syaklin musallas maqlub kitabul isyarah ila mazhabi ahli al-haq. Nah, kemudian di manuskrip itu tertulis dengan tulisan kitabul isyarah ila mazhabi ahli al-haqi tasniful asy-syekh al-imam al-alim az-zahid al-wari al-fadil Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Fairuzabadi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu. Baik. Kemudian dimulai dengan wallahul musta'an walhamdulillahi wahda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa tahta hadzal unwan kutiba mayali nazruhu da'iyan limaliki bitul baqa. Ini semacam doa yang ditulis oleh ini ya, muallif. Kutiba bil hamis dan seterusnya. Nah, ini nanti direview ya oleh yang mendapatkan tugas buku ini, isinya terkait apa. Wantaha, di akhirnya wantahal maktub di ibarah. Di akhir maktub tertulis walhamdulillahi wahda sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, jadi ini semacam diinformasikan tulisan pertama apa, tulisan terakhir apa. Tapi ini nggak diperlihatkan ya, belum diperlihatkan nuskhahnya ya. Nah, ini nuskhahnya nih. Ini nuskhahnya. Ini manuskrip kitab al-isyarahnya ya. Ghilaful Maqtud. Nah, ini halaman pertama Maqtud. Ada yang bisa baca? Silakan. Siapa yang mau baca? Nailil mau baca? Mau baca? Ini Ustaz. Hah? Nih baca yang ini nih, baca yang ini nih. Nih, baca yang ini. Bisa nggak yang terbalik ini? Ya. Hah? Bisa nggak? Haba. Cari yang mudah dulu, cari yang mudah. Ghilaful Maqtud. Ada lagi nggak? Nah, ini nih. Ini halaman pertamanya nih. Saya baca. Nailil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Ali bin Yusuf Al-Fairuzabadi. Rahimahullahu amma ba'du fa inni lamma ra'aitu qauman yatahaddasuna ilman wa yansawna ilaihi Yantahiduna ilma wa yunsibuna ilaihi wa hum
Wahum min Wahum min jahlihim la yadruna la yadruna fa mahum alaihi. fahum alaihi yansibuna ila ahlil haqqi ma la ya'taqidunahu wala fi kitabin hum Hum yajidunahu liyaghfiru qulubal amah minal mil ilaihim minal maili wa ya'muruna minal maili ilaihim. minal maili ilaihim wa ya'murunahum Abadan. abadan bitafkirihim bitafsirihim. wala'anahum ahbabtu an isyaroli. Salah. Nah, nanti ini aja. Nanti yang dapat tugas ini ya, saya tugaskan lagi semuanya, bukan hanya dapat buku ini. Nanti di setiap buku itu ada lauhah atau ada manuskrip ya. Kalian cari halaman yang ditulis oleh nasakh ini ya di buku aslinya. Bukan buku asli, maksudnya di buku yang sudah ditahqiq. Sebenarnya ini halaman yang nanti akan ditemukan di kitabnya ya. Nah, itu kalian buat perbandingan. Semacam di copy, itu image-nya di copy, kemudian masukkan ke dalam makalah ya. Jadi kalau kita misalnya mau baca ini ya sudah ada di buku ini gitu. Di mana ini mau baca ini ada di bukunya. Itu kan banyak, ada beberapa manuskrip. Ini halaman terakhir. Nah, ini nih. Di sini isinya ya. Jadi di halaman pertama ini. Nah, ini sudah enak bacanya nih. Qala Syekh al-Imam Abu Isa Ibrahim dan seterusnya. Fa inni lamma ra'aitu qauman yantahiduna. Jadi bukan yantahiduna, yantahiduna al-ilma wa yansabuna ilaihi dan seterusnya. Nah, maksud saya untuk buat perbandingan kalian buat image gitu ya, semacam gambar, nanti tempelkan ke dalam makalah. Nah, ini perbandingan tulisannya nih. Ini tulisan manuskripnya, ini tulisan yang sudah dikomputerisasi oleh muhakkik. Ya. Paham nggak? Paham? Nah, Paham, Ustaz. nah, jadi setelah ada maktub tadi baru masuk ke dalam, nah setelah maktub ya baru masuk ke dalam isi dari kitab. Nah, isi dari kitab mulai dari sini, Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya sampai terakhir ya. Seterusnya sampai terakhir di mana isi kitab ini adalah terkait dengan masalah akidah. Nah, kalian nanti ketika ingin menulis masalah ini bukunya bahas apa sih? Nah, itu kalian bisa lihat di daftar isi. Ya, fihris maudhu'il kitab. Kalian lihat daftar isi. Ini masih terkait dengan muhakkik. Nah, kemudian di sini nasnya ya. Nas kitabnya nih, adanya nih. Bab, bayan, wuju, adillati syara' dan seterusnya. Nah, ini baru kitab dari al-isyarah tadi. Sampai sini bab tarji al-wuju asid sampai sini. Nah, sedangkan al-faharis al-ammah ini biasanya ditulis oleh muhakkik ya. Kalau ini ditulis oleh muhakkik ini. Biasanya mu'alif cuma sampai sini dan dari awal an-nasul kitab. Nah, nasul ma'unah, nasul kitab. Nah, inilah contoh kitab yang sudah ditahqiq ya dalam bidang akidah. Juga tadi ada beberapa maksud yang kita bisa lihat serta bagaimana seorang muhakkik melakukan penelitian.